Kami bersyukur ya Tuhan untuk malam ini. Engkau telah mengumpulkan kami para hamba-hamba-Mu berada di rumah-Mu. Karena kami sadar Tuhan, tiada satu pun pelayanan yang bisa kami lakukan kalau bukan karena pertolongan-Mu. Itulah sebabnya kami datang di hadapan Tuhan mensyukuri atas panggilan-Mu dalam hidup kami. Kesempatan yang Engkau beri kepada kami. Dan kami sudah memuji Engkau Tuhan. Saat ini berbicaralah Engkau kepada kami melalui kebenaran firman. Dan firman ini akan memotivasi, menuntun kami untuk menjalani pelayanan kami lebih lagi. Urapi kami sekalian, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman dan juga hamba-hamba-Mu yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya beri judul Berdoa dengan Sukacita. Filipi pasal yang pertama ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Amin. Tentu saja Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bicara masalah atau bicara mengenai doa, itu sesungguhnya tidak asing bagi orang Kristen. Tidak asing sama sekali. Namun saudara, disadari atau tidak, kurangnya pemahaman seseorang akan arti dan makna daripada doa itu sendiri akan sangat menentukan pandangan kita dan juga sikap kita mengenai doa. Makanya tidak heran saudaraku sekalian, ada orang yang merasa bahwa doa atau berdoa itu merupakan beban berat. Namun sebaliknya ada yang berdoa atau menjadikan doa itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berdoa baik yang dilakukan oleh seorang pribadi atau individu, atau doa pribadi kita sebut, atau juga doa bersama, doa kelompok seperti yang kita laksanakan pada malam ini, yang di dalamnya kita menaikkan doa buat yang lain atau kepada yang lain yang disebut dengan doa syafaat. Seharusnya tidak boleh menjadi beban. Tetapi harus menjadi kesukaan yang kita lakukan dengan sukacita. Kalau Rasul Paulus tadi berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, ketika dia memulai dan mengawali surat atau tulisannya kepada jemaat ini, dia ungkapkan perasaannya, dia beritahukan perasaannya, yaitu bagaimana dia berdoa. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua,
Aku selalu berdoa dengan sukacita. Pertanyaannya adalah, apa yang mendorong Paulus berdoa bersukacita? Dan mengapa kita harus berdoa dengan sukacita? Saya mengutip satu pandangan mengenai apa itu berdoa. Definisi ini menurut saya sangat luar biasa. Dia adalah seorang yang bernama E.M. Bounds. Dia membuat definisi doa itu seperti ini. Doa adalah kekuatan mengagumkan yang ditempatkan oleh Tuhan yang maha besar di tangan orang-orang kudusnya, yang digunakan untuk mencapai tujuan besar dan meraih hasil-hasil yang tak biasa. Doa menjangkau segalanya, menyentuh semua hal besar dan kecil yang Tuhan janjikan bagi anak-anak manusia. Doa merupakan kekuatan yang mengagumkan, yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada setiap orang percaya. Ini alat, ini sarana yang diberikan oleh Tuhan. Dan doa itu disebut berguna untuk mencapai tujuan besar dan meraih hasil-hasil yang tidak biasa, menjangkau segalanya, menyentuh semua hal, entahkah itu besar, entahkah itu kecil, yang Tuhan janjikan bagi umat Tuhan atau bagi orang percaya. Kalau saja setiap kita menyadari akan arti ini, seperti tadi di awal saya katakan, ketika orang memahaminya, baik arti dan makna, sehingga doa itu bukan menjadi hal yang memberatkan atau menjadi seperti beban berat, tapi menjadi kesukaan dan kesenangan atau yang menghasilkan sukacita. Tertarik sekali ketika membaca apa yang Paulus katakan tadi. Setiap kali aku mengingat kamu dalam doa, aku selalu bersukacita dalam mendoakan mereka. Saudaraku, kembali pada pertanyaan sederhana tadi, apa yang mendorong seseorang bisa berdoa dengan sukacita, menyenangkan? Saya hanya cantumkan atau sampaikan 3 kebenaran malam ini. Yang pertama, saudara, berdoa menjadi hal yang menyenangkan atau membuat kita bersukacita untuk melakukannya kalau kita sadar yang pertama, ternyata Tuhan menghendaki kita untuk berdoa. Dengan kata lain, berdoa itu adalah kehendak Tuhan bagi anak-anaknya. Tadi dikatakan itu sarana, itu alat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita bisa mencapai, menggapai hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar. Jadi doa itu atau berdoa itu bukan peraturan gereja, peraturan manusia, tapi ketika saudara dan saya berdoa, entahkah itu doa pribadi atau doa bersama seperti malam ini, ketahuilah bahwa Tuhan menghendaki kita berdoa. Dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41, Alkitab berkata dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Perhatikan baik ayat ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus berkata berjaga-jaga. Yang saya mau tekankan dari ayat ini adalah berdoalah. Yesus berkata kepada para murid-muridnya, berdoalah. Berarti sekali lagi Tuhan menghendaki kita berdoa. Juga dalam Lukas pasal 18, ayat yang pertama Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Untuk menegaskan. Apa yang ditegaskan? Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahwa mereka harus selalu, garis bawahi kata atau kalimat, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini alasan pertama. Saudara dan saya akan bersukacita melaksanakan doa ketika kita memahami bahwa berdoa itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Yang kedua, doa atau seseorang berdoa menunjukkan kebergantungan kita pada Tuhan. Sesuatu yang kita lakukan dengan sukacita akan beruntung berguna juga bagi diri kita. Kenapa ada orang malas berdoa atau tidak mau berdoa? Atau doa itu menjadi beban berat? Bahkan naifnya ada banyak orang-orang Kristen yang sama sekali tidak berdoa. Orang yang tidak mau berdoa, saya mau katakan berarti dia sadar bahwa dia bisa hidup tanpa campur tangan Tuhan. Tapi orang yang selalu berdoa menunjukkan kepada kita bahwa kita selalu bergantung pada Tuhan. Sebutlah misalnya dalam Mazmur pasal 50 ayat 15. Pemazmur berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kata berserulah itu juga menunjuk pada suatu tindakan atau kegiatan berdoa. Sebab di dalam doa ada orang yang berdoa dalam hati. Ada orang yang berdoa dengan cara berbisik, bersuara didengar orang lain. Bahkan menurut ayat ini di dalam berdoa pun ternyata dibenarkan supaya kita berteriak, berseru kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, Yohanes pasal 15 ayat 5 juga. Di ayat ini bagian terakhir berkata, Yesus berkata, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti doa itulah menjadi sarana yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Untuk menyampaikan, untuk mengutarakan, untuk memohon tuntunan serta perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang selalu berdoa atau yang menjadikan doa menjadi sesuatu yang utama penting dalam dirinya adalah orang yang sadar bahwa dia atau hidupnya bergantung pada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan bersukacita melaksanakan setiap doa-doa kita. Yang ketiga terakhir.
Berdoa dengan sukacita. Saudara sekalian, yang ketiga adalah ternyata berdoa bagi kepentingan orang lain atau bersyafaat itu suatu tindakan kebahagiaan atau suatu hal yang sangat bahagia, memuliakan Tuhan. Adalah suatu kebahagiaan apabila kita bisa mendoakan orang lain. Jadi saudara harus senang ketika mendoakan orang lain. Bahkan Yesus pernah berkata, doakan musuhmu. Musuh kita saja diperintahkan, disuruh oleh Tuhan untuk kita doakan. Kita berdoa untuk orang lain. Kita berdoa untuk bangsa kita. Apa yang sedang terjadi atas dunia ini. Kita bisa mendoakan negeri kita. Harusnya membuat kita bersuka cita melaksanakannya. Kembali apa yang Paulus katakan dalam Filipi pasal 1 ayat yang keempat tadi. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Berdoa bagi orang lain itu adalah hal yang sangat ditekankan oleh Alkitab. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saling mendoakan. Adakah yang saudara tahu hari ini orang lain, kenalan kita atau siapapun, yang butuh uluran tangan kita atau butuh pertolongan lalu kita mendoakannya. Dan saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami ini. Mengalami ini dan saudara begitu bahagia ketika dia bersaksi. Misalnya ada orang berkata atau pernah mengajak saudara tolong bantu saya dalam doa. Untuk sebuah pergumulan. Lalu saudara mendoakan dia. Mendoakan dia atas pergumulan yang sedang dihadapinya. Didoakan. Tidak lama kemudian. Dia beritahu. Dia telepon. Atau dia kirim pesan dan berkata, Pak, Bu, terima kasih untuk doanya. Kenapa? Karena ketika kita berdoa kemarin, ketika ibu bapak mendoakan saya, itu pergumulan saya sudah ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan campur tangan dan saya mengalami kebahagiaan. Saudara, dia doanya yang dijawab. Tapi saya percaya kita pun sangat senang, kita bahagia kalau saya bahagia. Saya senang ketika ada orang berkata begitu, Pak. Puji Tuhan, doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Sebutlah misalnya ada orang yang sakit, lalu saudara diminta untuk berdoa untuk orang sakit itu. Saudara mendoakan. Lalu dia bilang, orang atau keluarga kami yang kemarin sakit dan bapak ibu doakan, sekarang sudah sembuh. Oh puji Tuhan. Lalu kita pun merasa bahagia. Kalau saya bahagia. Ada sukacita yang luar biasa ketika ada orang yang kita doakan dan Tuhan menolongnya. Juga ayat yang terakhir di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, selanjutnya saudara-saudara, nih Paulus sampai bilang, berdoalah untuk kami. Supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Apa yang Alkitab ajarkan untuk kita doakan? Selain kepentingan diri kita sendiri, ada namanya doa syafaat. Doa syafaat itu sederhananya adalah berdoa untuk kepentingan orang lain.
Dalam doa ini, dalam kebaktian ini kita berdoa bukan hanya untuk diri kita. Sebab kalau hanya untuk diri kita di rumah saja kita bisa doa sendiri. Tapi ketika kita ada beberapa orang sepakat, Alkitab berkata, bahkan Alkitab berkata apabila ada 2 atau 3 orang meminta apa saja kepada Bapa, Tuhan beri. Dibutuhkan kesatuan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita malam ini untuk mengubah konsep berpikir kita, pemahaman kita tentang doa, supaya praktek atau kegiatan doa yang kita lakukan bukan menjadi beban berat, tetapi menjadi kesukaan, membuat kita bersuka cita, oleh karena kita tahu berdoa itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Dan yang kedua, saudaraku sekalian, ketika kita berdoa, itu menunjukkan bahwa kita bergantung penuh kepada Tuhan. Maka ketika saudara berdoa, membuat saudara bersuka cita untuk melakukannya. Karena kita mengutarakan segala sesuatu yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Entahkah itu perkara besar atau perkara yang kecil. Sesuatu yang nampaknya mustahil, tapi di dalam doa segala sesuatunya mungkin. Karena kita berdoa kepada pribadi Allah yang melampaui segala-galanya. Dan yang terakhir saudara, mari kita berdoa dengan sukacita. Dengan cara kita mendoakan orang lain. Sebagaimana Paulus berkata sekali lagi sesuai dengan nats yang kita baca hari ini. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Amin. Kami bersyukur Tuhan Engkau ingatkan kami kembali. Supaya doa menjadi suatu tindakan yang menyenangkan bagi kami. Ketika kami berdoa baik secara pribadi maupun bersama-sama, kami bersuka cita melakukannya. Karena doa adalah kehendak Allah. Doa adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami dapat meminta, menyampaikan seluruh pergumulan hidup kami. Bahkan mengharapkan hal-hal yang besar dalam hidup kami. Karena kami berdoa kepada Allah yang luar biasa. Karena kami berdoa kepada pribadi Allah yang melampaui segalanya. Pencipta langit dan bumi yang memiliki segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk menjadikan doa menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan kami. Karena kami sadar di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.